Perkenalkan, nama saya Nadia Prasetya Asiking, NIM 9214230007, kelas akuntansi B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah konsep yang mendalam dan kompleks, mencakup berbagai dimensi yang membentuk eksistensi manusia. Dalam sisi dimensi biologis, manusia sebagai makhluk hidup memiliki tubuh fisik yang terdiri dari sistem organ dan biologis. Dari segi fisik, manusia menjalani proses kehidupan seperti tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Kesehatan fisik mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dalam dimensi psikologis, manusia dilengkapi dengan kemampuan berpikir, berimajinasi, dan merasakan. Dimensi ini mencakup aspek kognitif seperti kemampuan untuk belajar, menganalisis, dan memecah masalah. Selain itu, emosi seperti cinta, benci, kebahagiaan, dan kesedihan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi sosial, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, hubungan antara individu, membentuk struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang berfungsi dalam masyarakat. Manusia berkomunikasi dan berkolaborasi, membangun komunitas yang saling mendukung. Terus ada dalam dimensi moral dan etika. Manusia memiliki kapasitas untuk membedakan antara baik dan buruk. Dimensi ini berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dianut individu dan masyarakat, yang mempengaruhi keputusan dan tindakan. Pemahaman tentang etika sering kali dipengaruhi oleh budaya, agama, dan pengalaman hidup. Dalam dimensi spiritual, banyak manusia mencari makna dan tujuan hidup melalui aspek spiritual atau religius. Ini mencakup pencarian akan keberadaan yang lebih tinggi, hubungan dengan Tuhan, dan refleksi tentang arti hidup. Spiritualitas dapat memberikan ketenangan dan panduan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam dimensi kultural, manusia hidup dalam konteks budaya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku. Budaya yang mencakup tradisi, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sebelum lanjut ke hakikat manusia menurut filsafat ilmu, kali ini kita akan menonton video sebagai berikut. Hai kawan-kawan, dalam pembahasan sebelumnya kita mengulas mengenai hakikat manusia yang dalam filsafat terdiri dari jiwa dan raga, atau dalam philosophy of mind yaitu mind and body. Nah, dalam konteks ini nih, sebagian besar filsuf menyatakan bahwa mind itu adalah jiwa. Nah, seperti dinyatakan oleh John Hill dalam karyanya Philosophy of Mind. Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana sih pandangan para filsuf. Kita akan mundur dulu nih ke zaman Yunani kuno. Nah, menurut Plato, jiwa itu adalah substansi imaterial yang kekal karena sesuatu yang adikodrati, berasal dari dunia ide. Nah, sementara itu bagi Aristoteles, jiwa adalah kesempurnaan pertama bagi raga natural organik. Nah, terus bagaimana nih pandangan filsuf Islam tentang jiwa dan raga? Nah, menurut Al-Farabi, raga itu berasal dari alam ciptaan, sementara jiwa berasal dari alam perintah. Nah, menurutnya, keduanya merupakan kesatuan aksidental. Dalam artian, maksudnya di sini adalah antara jiwa dan raga itu berbeda substansinya. Ada juga nih Mullah Sadra dalam karyanya Al-Syawahid Al-Rububiyah fi Al-Manahij Al-Sulukiyah. Beliau menyatakan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi raga organik, natural, instrumental yang memiliki potensi kehidupan.
Nah, kita merujuk yuk ke filsafat modern. Bagaimana nih? Ada seorang filsuf dari filsafat modern yang bernama René Descartes dalam karyanya yaitu Second Meditation. Manusia itu menurutnya adalah yang berpikir dengan mindnya. Menurutnya nih, manusia merupakan kombinasi dari pikiran dan juga raga, yang mana pilihan pikiran dapat menyebabkan mode gerak dalam raga, begitupun sebaliknya. Terus ada juga nih pandangan menarik dari filsuf Richard Rorty dalam karyanya The Consequences of Pragmatism. Nah, menurut Rorty, jiwa itu tuh aneh gitu, tapi jiwa itu adalah diri manusia itu sendiri. Nah, banyak banget ya pandangan para filsuf mengenai jiwa dan raga, dan diskursusnya tuh sampai sekarang masih bergulir dalam subjek philosophy of mind. Kalian bisa searching di jurnal-jurnal nasional atau internasional tentang diskursus ini ya, meskipun memang sangat jarang ya, tetapi masih bergulir diskursusnya sampai saat ini. Oke, nantikan pembahasan selanjutnya. Setelah menonton video yang tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia menurut filsafat ilmu. Hakikat manusia menurut filsafat ilmu mengacu pada pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan peran manusia dalam konteks pengetahuan dan realitas. Dalam pandangan ini, manusia tidak hanya dilihat sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan serta sesama. Filsafat ilmu menekankan bahwa manusia adalah subjek yang aktif dalam proses pencarian pengetahuan. Manusia memiliki naluri untuk memahami dunia di sekitarnya, bertanya dan mencari kebenaran. Dalam konteks ini, manusia berfungsi sebagai pengamat dan partisipan yang merefleksikan pemikiran kritis dan analitis terhadap fenomena yang ada. Hakikat manusia juga mencakup dimensi dan moral. Manusia dihadapkan pada berbagai pilihan dan tanggung jawab yang mempengaruhi hidupnya serta kehidupan orang lain. Dalam mencari pengetahuan, manusia tidak hanya mencari fakta tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan dampak dari pengetahuan tersebut. Secara keseluruhan, filsafat ilmu melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks yang terus-menerus berusaha memahami eksistensinya, mengembangkan pengetahuan, dan berkontribusi pada masyarakat. Proses ini melibatkan interaksi antara rasio, emosi, dan konteks sosial yang membentuk secara manusia berpikir dan bertindak di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.